Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jadi pada hari ini kita akan membahas latihan soal uji kompetensi vektor bab 2. Silakan diperhatikan pembahasan soal berikut. Jadi di sini soal nomor 1, seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat. Jadi dari sini mulai ke sebelah kiri 2 meter ke barat. Karena kita ketahui ini selatan, utara, timur, barat. Jangan sampai lupa. Kita kembali ke soal. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat, kemudian berbelok sejauh 6 meter ke selatan. Jadi selatan ini dari B ke C. Kemudian anak berbelok lagi ke timur sejauh 10 meter. Ke timur ke sebelah kanan. Jadi dari C ke E ini 10 meter. Nah, di sini karena AB dan CD ini sama, berarti ini sama-sama 2 meter. Nah, untuk DE ini karena dari C ke E itu 10 meter, berarti dari C ke E 10 dikurang C ke D 2. Jadi dapatkan D ke E itu 8 meter. Nah, di sini yang ditanya itu resultan perpindahan yang dilakukan oleh anak. Seperti yang kita ketahui, perpindahan adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Nah, di sini titik awalnya dari titik A ke titik akhirnya titik E. Nah, kita menggunakan rumus Pitagoras, di mana di sini kita ambil A ke D ditambah D ke E, maka hasilnya adalah A ke E. Jadi di sini kita masukkan A ke D itu 6 meter, D ke E itu 8 meter. Jadi setelah dapatkan akar 100 berarti 10 meter. 10 meter dan arahnya ke tenggara. Jadi jawabannya C. Kemudian untuk soal nomor 2, seorang anak berlari menempuh jarak 80 meter ke utara. Berarti di sini dari awal sini A ke B 80 meter. Kemudian berbelok ke timur sebelah kanan sejauh 80 meter. Dan ke selatan 20 meter. Nah, berdasar perpindahan yang dilakukan anak adalah berarti dari sini perpindahan adalah titik awal ke titik akhir. Berarti ini kita hitungkan dengan X, maka X ini didapatkan dari ini kita tambah titik E. Jadi D ke E ditambah E ke A. Nah, untuk mencari E ke A ini kita menggunakan B ke A 80 meter dikurang B ke E 20 meter. Jadi didapatkan E ke A itu 60 meter. Setelah dimasukkan rumus, 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat didapatkan akar dari 10.000 yaitu 100 meter. Jadi jawabannya C. Nah, untuk nomor 3, ini di sini ada sebuah grafik dan ditanyakan resultannya. Sebenarnya kita harus mengetahui dulu jika di dalam satu kotak ini terdapat 90 derajat. Di sini 90 derajat, di sini 90 derajat, di sini 90 derajat. Bila lingkaran penuh maka didapatkan 360 derajat. Kalau setengah dia 180 derajat, kalau seperempat 90 derajat. Nah, kita lihat dulu dari soal. Ada F1, F2 dan F3. Nah, di sini F1-nya sebesar 20 Newton, tapi sudutnya 0. Karena ini masih selurusan garis, jadi sudutnya 0. Untuk F2 20 Newton, sudutnya seperti yang Ibu kasih tahu tadi, kalau di sini 90, sedangkan di sini ada 30, berarti sudut F2 ini 90 ditambah 30, jadi 120 derajat. Nah, begitu juga untuk F3 ini 24 Newton. Dan sudutnya itu 90 ditambah 90 ditambah 60, jadi dapatkan 240 derajat. Nah, di sini kan F2. Kalau misalnya kita tarik garis, kalau ke kanan dia menjadi F2 sin 120 derajat, kalau ke kiri F2 cos 120 derajat. Begitu juga dengan F3. Nah, yang kita cari itu resultan. Rumus resultan itu akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Jadi kita harus mencari dulu fx dan fy. Di sini rumus fx, kalau fx itu seluruh f ini dikalikan dengan cos, kalau fy dikalikan dengan sin. Nah, fx sama dengan f1 cos 0,
F2 cos 120, F3 cos 240. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui sin cos untuk sudut-sudut istimewa. Langsung saja dimasukkan 20 dikali cos 01, jadi hasilnya 20. Cos 120 itu minus setengah, jadi minus 10. Cos 240 itu minus setengah, jadi minus 12. Hingga didapatkan fx-nya minus 2. Kemudian untuk fy kalau fx tadi dikali cos, kalau fy dikali sin. F1 sin 0, F2 sin 120, F3 sin 240. Jadi dapatkan 20 kali sin 0, 0, 20 kali sin 120 setengah akar 3, 24 kali minus setengah akar 3. Jadi didapatkan minus 2 akar 3. Jadi di sini misal ada 10 akar 3 dikurang 12 akar 3, akar 3-nya tidak bisa langsung hilang. Kemudian balik ke rumus R tadi, R sama dengan akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Nah, fx di sini minus 2 kuadrat ditambah minus 2 akar 3 kuadrat. 2 kuadrat itu hasilnya 4, 2 akar 3 kuadrat hasilnya 12. Nah, selanjutnya di sini dijumlahkan dapat akar 16. Akar 16 itu adalah 4 Newton. Jadi jawaban nomor 3E. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 sama dengan nomor 3. Di sini ada F1-nya sebesar 4 Newton dengan sudutnya 30 derajat dan F2-nya 6 akar 3 Newton, F2 6 akar 3 Newton dengan sudutnya 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena di sini dia langsung lurus dengan garis, karena seperti yang Ibu kasih tahu tadi, kalau satu kotak ini 90 derajat, kalau dua kotak ini berarti 180 derajat. Begitu juga dengan F3, dia ada 2 Newton dengan sudut 270 derajat. Kenapa 270 derajat? Karena 90 ditambah 90 ditambah 90 berarti dia 270 derajat. Nah, di sini juga dicari R seperti soal nomor 3. Kita langsung cari dulu fx dan fy. Sama, fx itu kita kalikan semuanya dengan cos dan didapatkan hasil minus 4 akar 3, dan fy itu dikalikan dengan sin dan hasilnya didapatkan 0. Nah, untuk R di sini dari fx minus 4 akar 3 kuadrat ditambah fy-nya 0 kuadrat. Jadi akar 48. Karena tidak ada akar 48 itu sama saja dengan 16 dikali 3. Jadi akar 16 itu 4, akar 3 langsung turun jadi 4 akar 3 Newton. Nah, selanjutnya juga nomor 5 tetap sama. Di sini F1-nya itu sebesar 10 Newton dan sudutnya 37 derajat. F2 di sini 4 Newton dan sudutnya 180 derajat, dan F3 3 Newton dan sudutnya 270 derajat. Tetap mencari R, kita masukkan rumus seperti fx, fy. Fx di sini tadi kita kalikan semuanya dengan cos, fy ini semuanya dikalikan dengan sin. Jadi tinggal masukkan fx-nya berapa dikali cos 37, f2 kali cos 180 derajat, f3 kali cos 270 derajat. Dan di sini fx didapatkan sebesar 4 Newton. Nah, fy didapatkan sebesar 3 Newton. Setelah diresultankan, fx kuadrat ditambah fy kuadrat, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat berarti akar 25, berarti jawabannya 5 Newton. Selanjutnya, untuk nomor 6. Nah, di sini nomor 6, sebuah benda melakukan perjalanan bergerak lurus beraturan. Mula-mula benda bergerak ke barat sejauh 3 meter, kemudian bergerak lagi ke utara 4 meter. Dan berbelok 37 derajat terhadap arah barat sejauh 5 meter. Jadi di sini Ibu pisahkan ada 2 grafik, dan di sini ada grafik yang gabungan. Jadi setelah benda itu bergerak 4 meter, 3 meter dan 4 meter, didapatkan resultan sebesar 5, dimana ini tadi SB ditambah SU, SB-nya 3, kita tambah 4, jadi akar 25 berarti 5. Tidak sampai di sana, ketika sudah bergerak lurus kita dapatkan resultan 5, kemudian benda bergerak lagi tetapi berbelok 37 derajat ke arah timur. Nah, di sini
kalau di sini 37 derajat, berarti di sini 53 derajat. Karena kita ingat satu kotak ini kalau seperempat lingkaran ini 90 derajat. Jadi 90 dikurang 37 dapat 53 derajat. Nah, kita harus, kalau misalnya ini ke kanan, CSB ini ke kanan, dia dikalikan sin 53 derajat. Kalau ke kiri dikalikan dengan cos 53 derajat. Nah, ini yang dikalikan cos 53 itu 0,8. Jadi 5 dikali 0,8 didapatkan 4 meter. Dan yang sin kita kalikan dengan sin 53 derajat didapat 0,6, jadi dapatnya 3 meter. Kita resultankan juga yang kedua ini, hasil dari 4 meter sama 3 meter didapatkan 5 meter. Nah, tadi di sini ini merupakan R1 dan ini R2. Kalau ditanya total berarti R1 ditambah R2 berarti didapat 5 ditambah 5 berarti 10 meter. Jawabannya A. Nah, untuk soal nomor 7 ini soalnya tidak lengkap jadi tidak bisa kita jawab. Dan untuk soal nomor 8, ini sebuah anak bergerak 4 akar 3 meter ke arah barat kemudian melanjutkan perjalanan 4 meter. Nah, di sini resultan yang ditanya langsung saja SB kuadrat tambah S kuadrat. Di sini 4 akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 4 akar 3 itu 48 ditambah 16 akar 64 berarti 8 meter. Nah, soal nomor 9 ini sering masuk di ujian. Jadi di sini dari grafik di sini mula-mula perjalanan dimulai kemudian di titik C ini diakhiri. Jadi kalau kita ambil grafik dia menjadi segitiga dan kita carinya dari rumus Pitagoras. Nah, kita harus tahu dulu titik A ke B ini di sini ada 0 10 berarti ini 10 dan ini minus 5 ke 0 berarti 0 dikurang 5 di sini ada 5. Berarti titik A ke B ini 10 ditambah 5 berarti 15 meter. Kemudian yang titik B ke C di sini 0 ke 3 berarti 3 meter. Sini 0 ke minus 5 berarti 5 meter. Berarti 3 ditambah 5 sama dengan 8 meter. Jadi kita ketahui A-nya 15 meter, B-nya 8 meter. Kemudian kita cari rumus Pitagoras X A ke C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat berarti 225 ditambah 64 akar 289 berarti jawabannya 17 meter. Jadi jawabannya D. Baiklah, terima kasih perhatiannya atas penjelasan latihan soal vektor ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.